Baik, selamat sore Pak Iman. Selamat Ya, sore. saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, kan saya tuh ngajar di kelas 6, di kelas 4 ya, Bu. Tapi ada beberapa siswa, 3 siswa saya yang belum bisa membaca atau belum lancar ya, belum lancar membaca. Selama di kelas 4 sudah saya coba dan saya bimbing anak itu, tapi eh, kurang memuaskan lah gitu, Bu. Tapi alhamdulillah Hmm. ada peningkatan sedikit demi sedikit. Cuman saya berpikir kelas 4 itu kan kelas tinggi. Jadi bagaimana eh, langkah saya itu ke depannya supaya anak tersebut itu bisa lancar membaca. Nah, begitu, Bu. Oh, gitu ya. Lalu apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari dua anak itu? Yang pasti sih keinginan saya tuh anak tersebut selama saya didik, saya bimbing ada perubahan, bisa lancar membacanya gitu, Bu. Karena mungkin kalau dia naik kelas di kelas 5 akan lebih berat lagi gitu, Bu. Hmm. Selama ini apa saja usaha yang pernah Bapak lakukan gitu agar anak tersebut bisa lancar membaca? Sudah ada usaha-usaha belum dari Bapak? Kalau usaha mungkin karena saya sebagai guru setiap hari saya berusaha bagaimana langkah-langkah supaya anak tersebut bisa cepat lancar membaca. Di antaranya yaitu saya selalu membimbing anak membaca di dalam kelas atau saya tugaskan juga ke anak tersebut di rumah tuh harus selalu rajin membaca dengan dia tuh menyetorkan bentuk dokumentasinya berupa video gitu boleh lewat WA. Terus meminta anak tersebut rajin belajar membaca di eh, setiap mata pelajaran di bahasa Indonesia terutama Ibu. Terus saya berkoordinasi atau menghubungi pihak keluarga supaya di rumah diberikan bimbingan untuk rajin membaca begitu, Bu. Begitu usaha yang luar biasa sekali ya dari Bapak ya. Nah, selama menjalankan usaha-usaha tersebut itu ada nggak hambatan yang tidak dalam melaksanakan usaha? Maksudnya ada nggak hambatan-hambatan yang Bapak lakukan gitu dalam melaksanakan usaha tersebut gitu, Pak? Kalau dari segi hambatan mungkin ada ya, Bu. Kadang-kadang saya lupa dalam membimbing itu menanyakan atau meminta kepada pihak keluarga jika kalau di rumah tuh siswa tersebut diajarkan atau tidak. Terus eh, jika saya dibimbing di sekolah atau di kelas itu kan waktunya tidak lama ya, Bu, karena kita tidak bisa memprioritaskan ketiga anak tersebut sementara yang lain kita abaikan. Terus hal yang paling ini juga anak tersebut itu terkadang sekolahnya itu gimana ya, dia tuh kayak merasa tidak semangat gitu, demikian. Hmm, ya. Eh, Ya ini ya, maksudnya hambatan-hambatan itu seringkali kita temukan ya Pak ya dalam Ya, sehari-hari juga ya, betul. Nah, lalu menurut Bapak tuh solusinya apa ya dari hambatan-hambatan itu? solusi yang saya mencoba dan berusaha apa yang sanggup dan saya bisa lakukan terhadap anak tersebut dan melaksanakan bimbingan yang bertahap.
Terus eh, mengefektifkan waktu atau mengefisienkan ya waktu, bagaimana supaya waktunya itu optimal gitu Bu. Terus langkah selanjutnya yaitu memotivasi anak untuk semangat belajar dengan cara kita memberikan pujian, dengan menyemangatinya saat di ruang kelas. Ayo, kalau kamu misalkan nanti bisa baca, kamu akan jadi juara, kamu akan jadi orang hebat gitu. Nah, itu yang saya lakukan di dalam kelas. Tapi karena waktu juga ya, jadi untuk di rumah saya berkoordinasi dengan orang tua di rumah itu supaya lebih rajin lagi gitu Bu, membimbing anak ya. Luar biasa sekali, eee, buah dari pemikiran Pak Iman ini ya, terdapat, hambatan, lalu terdapat solusi yang dapat, Pak Iman sendiri gali gitu. Lalu ke depannya, apa rencana untuk mencapai tujuan tadi gitu? Tadi kan udah mengeluarkan solusi-solusi gitu, rencananya apa tuh yang akan dilakukan oleh Pak Iman? Untuk rencana ke depan itu saya ingin melaksanakan pembelajaran eh, yang seperti diferensiasi gitu ya, yang pembelajaran berpusat kepada anak, di mana anak itu bisa berkembang. Terus jadi anak tersebut setiap saat mendapatkan bimbingan membaca yang dikaitkan dengan materi pembelajaran, di mana Mmm. kaitan antara materi pembelajaran yang sedang dihadapinya itu bisa memotivasi anak tersebut. Begitu, Bu. Jadi pembelajaran untuk belajarnya dapat ya, Pak, ya, Ya, pembelajaran sehari-harinya juga dapat ya, Pak, ya. nah, Wah, seperti itu. luar biasa sekali. Lalu bagaimana jangka waktu untuk mencapai tujuan itu, Pak? Mau mulai kapan gitu, Pak, Karena kira-kira? mungkin sekarang kan di ujung akhir semester 1 ya. Sebetulnya inginnya saya tuh 1 atau 2 bulan ke depan, tapi karena di sini akan menghadapi akhir semester, jadi saya langkah ke depannya itu menargetkan 3 atau 4 bulan ke depan mungkin Bu. Iya, 3 atau 4 bulan ya. Jadi sesudah semester 2 dilanjut lagi ya, Nah, Pak, ya? itu Heeh, lalu mulainya mulai kapan tah, Pak? Mulai besok kah? Hari Selasa kah? Atau mulai kapan, Pak? mungkin sesegera mungkin mulai besok akan lebih saya efektifkan lagi, akan saya rencanakan lagi untuk kegiatan selanjutnya begitu Bu. Oh, luar biasa. Nah, pasti kan kalau Bapak ini kan punya, tujuannya itu, kita berbincang ini kan untuk, tentang anak yang belum bisa baca ya, Pak, ya. Nah, pasti kan, Bapak ingin tahu, maksudnya bagaimana ukuran keberhasilan gitu anak, dari yang tadinya tidak bisa baca sampai bisa baca. Nah, ukuran keberhasilan yang akan Bapak tetapkan itu apa? Cara Mungkin mengukurnya gitu? dari ketiga anak itu kan bervariasi ya, ada yang dia tuh eh, tidak bisa apa menghubungkan kata demi kata. Jadi artinya ketika anak bisa merangkaikan kata demi kata sampai 2 atau 3 kalimat, serta bisa menuliskannya dalam minimal 1 kalimat. Misalkan terus dia tuh tidak salah lagi antara huruf B dan D yang Hmm, itu begitu Bu. iya, suka kutuker ya, Pak, ya? Iya, Lalu komitmen Bapak apa yang akan Bapak lakukan? saya berkomitmen atau bertekad eh, tetap melaksanakan, karena tugas saya sebagai guru ya, saya tuh harus mencerdaskan anak bangsa. Itulah eh,
beban tugas selama ini atau keseharian saya dalam eh, melakukan evaluasi terus terhadap usaha ini sebagai perbaikan ke depan jika menemukan lagi nanti mungkin kan anak ini dia tuh akan naik ke kelas 5 ya. Nanti berarti anak kelas 3 yang akan naik itu jikalau ada kasus seperti ini saya tuh udah punya target atau punya apa rencana yang sudah saya kuasai begitu Bu. Iya betul. Jadi pengalaman Bapak saat ini itu akan dijadikan, pembelajaran untuk, jika ada masalah lagi di kemudian hari begitu ya, Pak, ya? Iya Bu. Heeh. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Tadi Mungkin kan Bapak sudah membuat rencana, sudah mengukur, ya kan keberhasilan, sudah membuat komitmen, saya akan melaksanakan, bertekad gitu kan. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu, Pak? mungkin kalau berbicara untuk membantu di lingkungan sekolah ya, di situ kan terdapat kepala sekolah, rekan sejawat juga atau teman-teman sesama guru gitu Bu. Mereka itu sangat membantu dan mereka tuh selalu memberikan motivasi dan memberikan arahan-arahan atau langkah-langkah bagaimana cara supaya menghadapi kasus-kasus atau temuan-temuan terhadap anak tersebut. Terus dari lingkungan keluarga juga alhamdulillah baik dari kedua orang tua, terus eh, dari pihak saudaranya, saudara kandung ya, dari kakak-kakaknya itu mereka sangat mendukung sekali Bu. Begitu ya. Jadi terdapat banyak dukungan juga ya, Pak, ya? Iya Bu. Ya. Nah, lalu, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan terhadap situasi ini? Agar tujuan yang akan dicapai oleh Bapak itu, benar-benar maksimal gitu tercapai, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjut ke depannya berarti saya tuh harus lebih menggalakkan lagi apa sistem pembelajaran yang terutama untuk ketiga siswa tersebut yang belum lancar membaca. Jadi eh, di waktu jam istirahat sedikit atau 5 menit lah lamanya mereka tuh akan sambil dia apa didekati terus sampai mana sejauh mana mereka tuh eh, apa keberhasilannya atau ada perkembangan seperti apa seperti itu Bu. Oh, iya. Komitmen yang sangat baik ya, Pak, ya. Ya, Semoga tujuan yang Bapak harapkan tercapai. amin. Baik, Kak. Iya. Ada Terima, lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak? mungkin cukup itu aja Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga Bapak. Senang berbicara dengan Bapak. Ya. Gimana? Selamat sore Ibu. Ya, Bapak selamat sore. Saya lihat sepertinya Ibu agak murung gitu Bu. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, selamat sore Bapak. Betul sekali, Pak. Saya ingin bercerita pada Bapak. Apakah saya tidak mengganggu waktu Bapak jika saya bercerita sekarang tentang permasalahan yang saya hadapi kepada Bapak? Tentu tidak dong Bu. Ibu tidak mengambil waktu saya dengan senang hati saya akan mendengarkan serta cerita Ibu. Oh ini silakan Ibu apa yang ingin Ibu ceritakan? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi sih Pak dari masalah yang sedang saya hadapi. Gitu. Jadi saya punya masalah, Bapak.
Masalahnya apa itu, Bu? Iya, gini. Jadi kan anak-anak di kelas saya tuh kan belum sadar lingkungan ya. Jadi Ya. kelas tuh sering kotor, banyak yang buang sampah di kolong meja, apalagi pas istirahat gitu kan sampah di mana-mana, bungkus makanan di mana-mana. Kadang mereka nyimpennya di mana aja gitu, nggak buang sampah ke tempatnya gitu, Pak. Terus Ibu pernah nggak bertanya kepada anak-anak itu apa alasan mereka itu buang sampah sembarangan di dalam kelas itu, Bu? Pernah sih, Pak. Saya nanya pernah ke anak-anak gitu kan, kenapa mereka buang sampah sembarangan gitu kan di dalam kelas. Itu sih pernah sih, Pak. Dan mereka tuh seringnya bilangnya tuh bukan sampah saya gitu. Jadi mereka bilang bukan saya, bagian saya yang piket gitu kan. Padahal kan kebersihan kelas itu tanggung jawab semua warga kelas gitu kan. Ya, jadi kebersihan kelas itu harus dijaga bersama ya, terutama siswa eh, yang usianya masih usia SD lah, Bu ya. Gitu. Jadinya teh merekanya tapi wah 5 menit lagi. Jadi mereka berpikir mereka itu bukan tanggung jawab mereka gitu, Pak. Nah, setelah Ibu tahu penyebabnya, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu, Bu? Pertama, saya ingin memberi contoh sih Pak kepada mereka untuk peduli pada kebersihan kelas. Misalnya dengan memungut sampah yang berserakan gitu kan di kelas. Terus memasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, setelah ini anak-anak selalu diingatkan untuk selalu membuang sampah ke tempat sampah. Mau sampah sendiri, sampah orang lain gitu. Jadi kalau kelihatan berantakan di kelas atau ada sampah di kolong meja atau misalkan di mana aja, mereka tuh ya saya ingin mengadakan pendekatan gitu sama mereka secara satu persatu. Jadi mereka pungutlah sampahnya gitu kan, jangan jangan dibuang di mana aja gitu, atau mereka bertanggung jawab gitu dengan sampahnya mereka masing-masing begitu. Jadi kalau misalkan ngelihat sampah di kelas dimanapun, walaupun itu bukan sampah mereka, apalagi sampah mereka, itu dibuang ke tempat sampah begitu, Pak. Jadi intinya pembiasaan ya, Bu ya. Oh, jadi baik kalau begitu, apa saja harapan dengan memberi contoh teladan kepada siswa tersebut? Baik, Eh, eh, apa sih harapan yang ingin Ibu capai itu? Saya sih ingin mereka lihat gitu ya, kalau guru pun tidak malu memungut sampah gitu, memungut sampah bekas orang lain. Jadi agar mereka juga sadar gitu akan pentingnya kebersihan gitu. Itu sih Pak yang ingin saya lihat gitu dari mereka. Apa hal-hal tersebut, apa? Ya, Jadi apa hal-hal tersebut yang tadi Ibu kemukakan sudah Ibu lakukan semuanya, Bu? sudah sih Pak. Jadi saya udah melakukan itu gitu. Selain di kelas juga seperti di lapangan juga saya kalau sambil jalan ngelihat sampah gitu kan ya, saya suka pungut gitu. Jadi mereka biar nggak malu gitu kan. Soalnya kan kayak gitu tuh akan mengingatkan anak-anak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan kelas gitu, karena kebersihan kelas itu akan banyak sekali manfaatnya gitu, menghindari kita dari bibit penyakit. Jadi sudah saya lakukan membuang agar anak tidak membuang sampah sembarangan, tapi masih aja ada gitu Pak yang buang sampah sembarangan. Mereka belum 100% sadar gitu terhadap lingkungan khususnya yang di kelas gitu. Aduh.
Tapi tidak apa-apa sih Bu, semua itu kan bertahap ya. Mm-mm. Jadi sifat dan karakter anak itu kan memang seperti itu Bu. Berbeda. Sebagai guru kita itu tidak boleh bosan atau kita malas atau jenuh gitu ya, untuk menguatkan akan pentingnya kebersihan. Nah, di sini adakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan, ya kesepakatan kelas sudah dibuat ya Pak, tapi akan saya lebih kuatkan lagi gitu kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu akan benar-benar dilaksanakan lah gitu. Jadi saya akan mengajak murid-murid saya untuk terus meningkatkan kebersihan kelas melalui kesepakatan kelas itu gitu sih Pak. Baik Bu. Nah, di sini siapa saja yang Ibu libatkan gitu dalam permasalahan yang Ibu hadapi saat ini gitu Bu? Yang saya dapat ajak saya libatkan gitu ya Pak ya. Yang pertama Ya, sih yang pertama pastinya yang ada di sekolah dulu ya, yang di kelas dulu, terus penjaga sekolah, terus guru yang lainnya, kemudian akan mengajak orang yang di luar sekolah yaitu orang tua siswa gitu, dan guru mata pelajaran lain juga yang ada di sekolah. Pokoknya yang ada di sekolah dan di rumah juga akan saya ajak supaya lebih sadar lagi terhadap kebersihan lingkungan gitu Pak, baik di yang khususnya yang di sekolah siapa ya saya, tapi yang ya. selebihnya ya di rumah juga kan harus menjaga kebersihan juga gitu dari sampah gitu sih Pak. Namun, apakah Ibu yakin mereka itu bisa membantu Ibu dalam hal ini? Yakin sih Pak, saya yakin bisa membantu, mereka bisa membantu saya maksudnya. Mereka bisa membantu saya untuk selalu mengingatkan murid gitu untuk selalu menjaga kebersihan kelas, karena kan kebersihan kelas itu juga manfaatnya untuk mereka juga gitu kan, bukan untuk siapa-siapa gitu, untuk dirinya sendiri juga gitu sih Pak. Jadi saya yakin bahwa mereka baik itu di sekolah, guru mata pelajaran lain, penjaga sekolah, orang tua gitu kan, siswa yang lainnya juga saya yakin dapat membantu gitu Pak. Baik Bu, berarti itu merupakan ide yang cemerlang, ide yang bagus ya. Dari harapan Ibu kedepannya itu ingin menciptakan lingkungan sekolah itu yang ramah, yang bersih gitu ya Bu, Ya. dari sampah. Ya. Ibu dapat segera kapan hal itu dapat segera terrealisasikan dengan baik Bu? Semoga segera ya Pak. Gitu, semoga segera dapat saya realisasikan karena waktunya sudah habis 54 detik lagi. Jadi semoga semua yang saya rencanakan saya akan laksanakan, dan terima kasih sekali Bapak sudah mau diajak saya mengobrol berbicara. Terima kasih banget ya Pak ya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya, sama, mohon maaf. Terima kasih Bapak. 30 detik lagi Sama-sama biarkan. Bu. Ya. Recording stopped. Gimana Bu? Ngadeng-deng. Deng deng. Mudah-mudahan sih itulah kemampuan